Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Oke, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Saya ucapkan selamat datang di acara talk show yang berjudul Yuk Menjaga Kesehatan Mental Selama di Rumah Aja di Masa Pandemi. Nah, acara ini diselenggarakan oleh kami, mahasiswa kelompok 180 KKN 62 Gersik, Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, sebelumnya, perkenalan dulu, sebab kata-kata kan tak kenal maka tak sayang ya, makanya kita harus perkenalan dulu. Saya Nadia Faridanum sebagai moderator di acara talk show sore kali ini. Oh iya, saya meminta izin untuk merekam kepada teman-teman dan pembicara, karena nantinya rekaman ini akan diupload di media sosial, terutama di YouTube. Oke? Nah, apakah diizinkan? Oke ya, teman-teman. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat nantinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, terima kasih. Selanjutnya, seperti kita ketahui, terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini tidak hanya sebatas permasalahan kesehatan semata, namun juga menjadi masalah sosial bagi masyarakat pada umumnya. Bertambahnya kasus infeksi COVID-19 ini membuat pemerintah mengambil langkah serius untuk mengamankan masyarakat dari bahaya paparan COVID-19 ini. Langkah serius itu diwujudkan dengan mengeluarkan pedoman atau protokol kesehatan bagi masyarakat, seperti aturan wajib menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala, membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, serta menerapkan physical distancing, juga pola hidup sehat lainnya. Adanya pandemi ini menimbulkan dampak di berbagai bidang, misalnya seperti pada bidang ekonomi yang menyebabkan banyak pekerja terkena gelombang putus hubungan kerja atau PHK. Kemudian di bidang pendidikan, semua pelajar diwajibkan untuk menerapkan studi from home. Begitupun dengan masyarakat yang bekerja di baik swasta maupun pemerintah ya, harus menerapkan work from home. Hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah yang tidak lain untuk mengurangi angka dari infeksi COVID-19 sendiri. Nah, karena keadaan yang memaksa masyarakat untuk tetap stay di dalam rumah dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan beberapa dampak secara psikis, diantaranya stres, jenuh, cemas, dan gangguan yang lainnya. Nah, karena adanya permasalahan dan dampak tersebut, maka talk show ini hadir untuk mewakili masyarakat luas mengenai kondisinya selama di rumah untuk berbincang edukatif bersama ahli profesional untuk berdiskusi seputar menjaga kesehatan mental pada masa pandemi saat ini. Maka dari itu, talk show ini berkolaborasi serta menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Jadi, kalau ada pertanyaan, langsung dijawab sama yang profesional, kan lebih valid ya, jadi nggak ragu tentunya, seperti itu ya teman-teman. Nah, bersama kita telah hadir Kak Hanifah, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog, sekaligus sebagai narasumber kita kali ini. Halo Kak Hanifah. Halo Kak. Halo, selamat sore Halo, teman-teman semua. Sore. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik ya teman-teman. Ya, Kak Hanifah ini minat keahliannya di cognitive behavior therapy atau yang biasa dikenal dengan CBT. Kemudian positive psychology, psikoterapi, konseling psikologi, adiksi, dan smoking behavior. Nah, untuk profesi dari Kak Hanifah saat ini ialah menjadi mitra psikologi di Bandung yang berafiliasi dengan lembaga atau biro Halodoc, ibunda.id, Aditi Psychology Center, dan center.id. Untuk surat izin praktek psikologinya, tentu aja ada dong. Nah, nantinya teman-teman bisa dicek di website HIMSI, ya nggak sih teman-teman? Nah, untuk peraturannya sendiri, saya akan membacakan beberapa peraturan yang akan kita jalankan pada acara sore hari ini. Yang pertama,
semua peserta wajib mengaktifkan mode mute pada mikrofon selama acara berlangsung. Mikrofon yang aktif hanya digunakan oleh moderator dan pembicara. Apabila ada peserta yang mengaktifkan mikrofon, maka hal tersebut hanya diberi izin atau dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, ketika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat ditulis di komentar sehingga moderator dapat menunjuk siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diperkenankan untuk menyalakan kamera, namun tidak untuk mikrofon ya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya, kita akan langsung membuka pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Saya yakin nih, teman-teman sekalian memiliki banyak sekali pertanyaan seputar pandemi kali ini. Apalagi kan sekarang teman-teman lagi di rumah aja, ya nggak sih? Nah, untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat atau memberikan stiker raise hand untuk saya tunjuk nantinya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Iya, banyak sekali ya yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini. Oke, saya tunjuk ya. Yang pertama kepada Kak Azhar. Silahkan Kak, untuk pertanyaannya kepada narasumber kita kali ini. Selamat sore Kak Hanifa, selamat sore teman-teman. Sore. Jadi aku punya pertanyaan sih Kak tentang permasalahan psikologis ya khususnya. Jadi awal-awal pandemi ini kan aku lagi di Surabaya dan itu banyak banget pemberitaan kayak sirkulasi informasi yang dia itu bikin kita jadi cemas berlebihan, bikin kita panik karena aku sebagai UDGM ya, itu juga kadang ketika baca berita yang dia itu bad news, itu cenderung kayak jadi takut sama ketika baca berita itu. Nah, ada nggak semacam tips sederhana gitu yang bisa kita lakuin ketika kita tetap terpapar informasi yang banyak yang kadang tidak terfilter tentang pandemi ini. Gitu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Azhar ya tadi yang bertanya. Oke, Iya, Kak. pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kondisi pandemi ini kan tiba-tiba ya, kita nggak bisa prediksi sebelumnya. Jangankan Azhar, banyak di antara kita, bahkan saya sendiri juga di awal-awal masa pandemi itu juga rasanya butuh banyak adaptasi gitu ya. Merasa cemas, ngerasa takut, biasa kita beraktivitas keluar ketemu banyak orang, misalnya ketemu teman-teman, atau dalam bekerja, atau ketika kuliah gitu ya. Sekarang ketika di awal pandemi itu, tiba-tiba semuanya berubah gitu ya. Akhirnya pembiasaan-pembiasaan baru itu, ataupun berita-berita buruk yang kita terima wajar banget. Kalau kita merasa cemas, ngerasa mungkin takut, atau mungkin kesal juga ya, marah, karena kita jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti gini, pola kebiasaan yang sudah rutin kita lakukan, tiba-tiba di-cut gitu ya. Tiba-tiba kita harus stay at home, nggak bisa ngapa-ngapain, kalaupun bisa pasti terbatas. Jadi hal yang seperti itu, emosi-emosi negatif atau ngerasa cemas, sedih gitu ya, marah dan kesal sebagainya efek dari pandemi itu tidak dirasakan oleh satu orangnya, tapi kita semua. Bahkan mungkin di seluruh dunia hampir semuanya sama seperti itu. Jadi you are not feel alone gitu, you are not alone gitu untuk merasakan ini. Bahkan saya juga ngerasa kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana ya supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan mental gitu ketika di rumah aja. Ini pertanyaan menarik karena gini, ketika kita kebanyakan di rumah, kebanyakan misalnya beraktivitas secara terbatas, ada tuh yang namanya cabin fever. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih istilah cabin fever? Iya pernah dengar Kak. Cabin fever tuh sebenarnya itu bukan diagnosa, bukan penyakit gitu ya, bukan sebuah kelainan, tapi lebih kepada memudahkan kita untuk menyebutkan sebuah kondisi di mana kita tuh ngerasa sedih, mungkin ya ngerasa mudah sensitif karena terisolasi. Karena kita banyak hal yang aktivitas yang terbatas karena pandemi ini gitu ya. Nah, dan perasaan-perasaan seperti itu pertama adalah wajar. Jadi kita jangan ngerasa, aduh saya cemas, ini tuh hal yang nggak wajar nih, jangan-jangan saya kenapa-napa gitu ya.
itu adalah hal yang normal banget gitu. Jadi sekarang tuh kondisi-kondisi yang biasa kita anggap abnormal, itu jadi sebuah kenormalan baru gitu ya. Cemas itu yang mungkin biasanya kita khawatir atau wah ini saya nggak normal karena cemas. Nggak, cemas itu ternyata jadi normal gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa tetap menjaga kesehatan mental? Pertama gini, kita harus kenali dulu apa sih perasaan yang kita alami saat itu. Misalnya, oh saya lagi ngerasa cemas ya, saya lagi ngerasa marah ya, saya lagi ngerasa sedih, atau misalnya lagi kesal. Karena setiap emosi itu mungkin berbeda sumbernya. Setelah memahami, jujur dulu deh sama perasaan gitu, oh saya ngerasa emosi ini ya, coba cari tahu apa sih yang jadi penyebabnya gitu. Mungkin ada yang sedih karena nggak bisa ketemu pacar gitu ya, akhirnya di rumah jauh-jauhan LDR mau nggak mau padahal satu kota gitu karena nggak bisa ketemu. Atau misalnya jadi marah karena biasanya, dia kalau lagi bete itu, buat, nurunin emosinya jalan-jalan, sekarang nggak bisa jalan-jalan gitu, jadi makin kesel gitu. Atau makin cemas, tadi mungkin seperti Azhar ya, baca pemberitaan yang negatif terus ya, akhirnya seolah-olah seluruh dunia di luar lingkungan, di rumah kita tuh adalah hal yang tempat yang paling tidak aman gitu. Jadi kayak kita fokusnya pada hal-hal yang negatif. Nah, setelah aware dan tahu apa sumbernya, kita bisa cari tahu nih kira-kira apa yang bisa rilis atau bisa mengelola emosi itu gitu. Karena gini, emosi-emosi negatif kayak tadi marah, sedih, cemas karena efek dari pandemi itu, kalau kita pendam terus, menumpuk lama-lama, itu bisa berakibat tidak baik untuk kesehatan mental kita gitu. Ada yang mungkin jadi mudah marah-marah, mudah kesel gitu ya, ditanya sedikit senggol bacok lah ya gitu istilahnya mungkin kalau kalau anak-anak teman-teman bilangnya seperti itu gitu. Nah, coba deh terus cari tahu kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan untuk rilis emosi itu. Mungkin walaupun, kondisinya terbatas di rumah, kita mungkin ada banyak aktivitas yang nggak bisa dilakukan di luar rumah, dan tidak ada rasanya kondisi ataupun aktivitas yang benar-benar ideal dilakukan, tapi cobalah mencari cara-cara baru. Nah, inilah tantangan untuk beradaptasi, teman-teman, gitu. Saya yakin manusia itu sebenarnya punya kemampuan, setiap manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi teman-teman bisa coba mungkin melakukan hal-hal baru yang belum pernah dicoba dan itu bisa dilakukan di rumah atau di tempat kos gitu ya, atau di tempat tinggal saat ini gitu. Misalnya melakukan hobi-hobi baru, teman-teman mungkin bisa menulis gitu ya, sesuai dengan kesukaan teman-teman dulu, cari tahu dulu apa yang teman-teman suka. Lalu setelah itu, jangan lupa untuk tetap berjejaring sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun kita nggak bisa tatap muka, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tetaplah berjejaring. Karena gini, ada penelitian dilakukan oleh dosen di Unpad, psikologi Unpad, bahwa ternyata dengan tetap berjejaring, tetap berkomunikasi ataupun berrelasi dengan entah itu kerabat, teman-teman, sahabat gitu ya, bahkan pacar gitu ya, itu bisa mengurangi tingkat kecemasan kita dan juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita selama pandemi. Dan yang terpenting adalah coba kurangi paparan informasi yang negatif. Nah, itu tadi, kadang-kadang karena overload, kita baca berita negatif, terus seolah-olah semuanya itu nggak ada yang aman. Akhirnya kan kita burning out gitu ya. Jadi kalau misalnya paparan berita itu dirasa membuat kita cemas, cobalah untuk batasi paparan informasinya. Jadi misalnya yang biasanya setiap jam kita baca berita, baca update di Twitter gitu tentang berapa yang meninggal, berapa yang positif dan sebagainya gitu. Coba dikurangi. Misalnya ya cukuplah seminggu 2 kali aja deh gitu ya. Dan itu pun carinya dari sumber berita yang kita percaya aja, berita yang valid, bukan dari gosip-gosip dari Twitter gitu ya, dari katanya-katanya gitu. Jadi kita juga perlu bisa membatasi dan mengendalikan diri, kontrol diri untuk paparan informasi. Dan itu terbukti dari riset yang dilakukan bisa menurunkan tingkat kecemasan kita selama pandemi. Jadi aware dulu, lalu cari tahu sumbernya dan cari cara untuk bisa mengurangi kecemasan atau emosi-emosi negatif lainnya sesuai dengan kapasitas pribadi kita masing-masing. Itu Azhar. Oke. Membantu sih, Kak. Gitu ya. Solutif. Sangat membantu. Makasih, Kak. Sama-sama. Jadi untuk saya ulas lagi ya, jadi kita harus mengenali dulu nih perasaan kita seperti marah dan lain-lain. Kemudian
cari tahu penyebabnya apa sih emosi kita itu. Nah, apa yang bisa rilis dari emosi yang ada. Kemudian mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada, tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, serta mengurangi informasi yang negatif mengenai COVID-19 sendiri. Oke, teman-teman? Terima kasih Kak Hanifah atas penjelasannya. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Kak Hanifah. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, silahkan kepada Kak Alia untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya. Terima kasih Kak Nadia sebagai moderator. Selamat sore Kak Hanifah. Ya. Sore. Ya. Di sini yang mau saya tanyakan itu terkait dengan kita kan dituntut untuk di rumah aja selama ini dari berbagai kalangan seperti pelajar, seperti pekerja, itu kan dituntut untuk di rumah aja supaya tidak bertemu dengan banyak orang. Akhirnya selama masa pandemi ini kita itu sering rasanya bosen di rumah gitu, walaupun awalnya senang mungkin nggak kuliah, nggak kerja gitu, tapi akhirnya kita merasa bosen gitu di rumah. Nah akhirnya yang terjadi itu banyak, kenapa akhirnya terjadi kayak stres gitu, dan kenapa sih hal itu bisa terjadi malah kita yang di rumah aja itu semakin merasa stres gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Alia. Silakan Kak Hanifah untuk menjawab pertanyaan dari Kak Alia. Oke, terima kasih Alia pertanyaannya. Jadi, kenapa ya kalau misalnya kelamaan di rumah aja kok bisa kita jadi stres gitu ya? Bisa jadi mungkin bosan gitu. Ini sebenarnya hampir sama atau bisa berkelanjutan dari pertanyaan yang pertama tadi gitu ya. Kadang-kadang gini, itu tadi kita jadinya kan membiasakan sesuatu yang di luar polanya gitu. Mungkin teman-teman yang cenderung lebih senang bertemu banyak orang, bertemu misalnya nongkrong sama teman-teman, terus misalnya berkegiatan di kampus, organisasi dan sebagainya. Ketika lagi pandemi ini tuh kayak batasi banget, akhirnya kesenangan yang biasanya didapatkan dengan bersosialisasi nggak bisa didapatkan gitu ya. Dan itu pasti tadi berpengaruh, yang asalnya mungkin ketemu orang itu ngecas energi kita, sekarang nggak bisa gitu ya. Jadinya tadi jadi numpuk, mumet, stres gitu. Nah, baru kita ketahui mungkin pada sebagian orang ada yang ngerasa seperti itu. Tapi ada juga nih teman-teman yang ternyata lebih senang di rumah. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman di KKN Gresik Unair ini lebih cenderung yang mana nih? Apakah dengan diam di rumah aja itu jadi sebuah keberkahan gitu, karena akhirnya saya nggak usah datang ke kampus, nggak usah capek-capek, atau ternyata jadi sebuah tadi membuat diri jadi stres gitu. Ada mungkin dua kubu atau jadinya ada pro dan kontra gitu ya. Nah sekarang gini, kalau misalnya kita hanya melihat hal yang negatif aja, oke, pandemi itu memang seperti musibah ya. Kita mendapati sesuatu hal yang di luar prediksi, bahkan tadi jadinya kita serba terbatas, akhirnya mau tidak mau bekerja, sekolah, dan berkegiatan dari rumah. Rumah yang asalnya cuma jadi tempat istirahat aja, sekarang jadi tempat melakukan segala hal. Mulai dari belajar, mungkin teman-teman ya yang mahasiswa masih mengerjakan tugas kelas online dan sebagainya, atau ada yang skripsi gitu ya, yang bekerja harus membagi waktu di rumah, yang kadang-kadang di rumah harusnya cuma tempat istirahat, sekarang jadi harus bekerja juga. Belum lagi penyesuaian misalnya orang tua yang punya anak yang masih kecil nggak bisa ke sekolah, tetap harus bersekolah dari rumah gitu kan, jadinya beban bekerja malah tambah banyak. Nah mau tidak mau tadi mungkin jadinya di rumah aja tuh sesuatu yang stres gitu, jadi pressure gitu, karena beban bekerjanya lebih banyak ternyata gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada juga yang stresnya karena beban kerjanya bertambah, ada yang beban kerjanya berkurang karena lebih stres, nggak bisa ketemu, bersosialisasi sama orang-orang luar. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang lebih positif, walaupun mungkin ya ini adalah sebuah musibah, ini adalah sebuah ujian untuk kita semua, tapi kalau kita mau mencoba mundur satu langkah untuk melihat lebih banyak perspektif, jadi nggak hanya terfokus pada hal-hal yang negatif aja, hal-hal yang buruknya aja, kadang-kadang pandemi ini kita bisa hayati sebagai cara untuk kita slowing down.
Coba yang asalnya kita disibukkan dengan rutinitas tiap hari, polanya bangun pagi, berangkat ke kampus, terus ngerjain tugas, terus misalnya ketemu teman-teman, nggak ada jeda untuk kita waktu untuk diri sendiri. Nah, mungkin kalau kita mau mencoba melihat dari sisi yang lebih positif, kita coba mencari atau melihat bahwa jeda waktu yang mungkin begitu panjang ini di rumah aja sebagai waktu ataupun momentum untuk merefleksikan diri tentang apa aja sih cita-cita kita, apa aja sih mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini, apa aja yang bisa kita syukuri selama hidup sampai saat ini. Karena biasanya kita nggak punya waktu untuk berpikir kayak gitu. Karena kita sibuk dengan pola rutinitas gitu. Tiap hari polanya bangun pagi, pergi, lalu ketemu teman, pulang ke rumah cuma hanya untuk tidur. Gak ada waktu untuk diri sendiri. Nah, kalau kita mau mengambil jeda, sebenarnya kita bisa mencari hal yang positifnya. Dengan tadi melihat perspektifnya, jadi waktu untuk refleksi diri, untuk berkontemplasi, mengevaluasi diri gitu. Jadi tadi kalaupun teman-teman misalnya ngerasa stres, it's okay, itu hal yang normal karena kita dipaksa melakukan suatu hal yang baru, bahkan itu yang tidak kita mau gitu ya. Kayak diputus kontaknya dengan sesuatu yang segala hal yang menyenangkan di luar sana. Tapi kalau kita mau mundur satu langkah, kita coba pakai sudut pandang kacamata elang gitu yang melihat lebih jauh, mungkin ada hal-hal lain yang nggak sempat kita pikirkan sebelum pandemi ini dan kita bisa lakukan. Dan carilah celahnya di sana. Jadi kalau perspektif positif psikologi, kita coba cari hal-hal yang baiknya. Tidak hanya berfokus pada hal yang buruknya aja. Karena kita supaya fair melihat perspektif atau melihat masalah itu nggak cuma dari kacamata yang negatif, tapi ada juga kacamata positifnya. Gitu tadi. Siapa? Alia ya namanya yang bertanya. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Anifa. Sama-sama ya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Alia atas pertanyaannya. Jadi teman-teman kita juga harus berusaha untuk melihat dari sisi positif pandemi ini ya, dengan merefleksi diri atau mengevaluasi diri seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari siapa ya? Kak Rani, silakan untuk pertanyaannya dapat di unmute mikrofonnya. Stres itu kan sebuah reaksi emosi ketika kita merasa tertekan. Ada yang mungkin karena di rumah aja itu jadinya punya hubungan relasi toksik dengan keluarga. Yang asalnya mungkin dari pagi sampai siang itu anaknya ada di sekolah, ada di TK gitu ya. Sekarang sepenuhnya di rumah. Kalau misalnya usia anak 3 tahun, berarti dia maksimalnya, kapasitas maksimal untuk bisa fokus itu adalah 3 kali 3 tahun.